Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bu Fauzia selaku dosen mata kuliah Pengolahan Citra. Nama saya Rizal Maulana Yusuf Effendi. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil dari UTS saya. Nah, untuk soal pertama yaitu mendeskripsikan tentang citra, pengolahan citra, pengenalan pola, dan kaitan computer vision dengan pengolahan citra. Jawabannya, yang pertama A. Pengolahan citra adalah kombinasi antara titik garis, bidang, dan warna untuk menciptakan suatu imitasi dari suatu objek biasanya, objek fisik atau manusia. Citra sendiri berwujud gambar dua dimensi seperti lukisan, foto, dan berwujud tiga dimensi seperti patung. Jenis citra ada dua, yaitu yang pertama citra foto, yang kedua citra non foto. Citra non foto ini berupa sensor elektronik spektrum elektromagnetik yang diterima oleh sensor, kemudian direkam pada pita magnetik. Kemudian yang B, pengolahan citra adalah pemrosesan citra khususnya menggunakan komputer menjadi citra yang kualitasnya lebih baik dan sesuai dengan keinginan pemakai. Pengolahan citra bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin. Dalam hal ini komputer. Pengenalan pola. Pengenalan pola sendiri yaitu merupakan bidang dalam pembelajaran mesin dan dapat diartikan sebagai tindakan mengambil data mentah dan bertindak berdasarkan klasifikasi data. Dengan demikian, ia merupakan kaidah bagi pembelajaran di sela supervised learning. Nah, ada beberapa definisi lain dari pengolahan pola, diantaranya penentu suatu objek fisik atau kejadian ke dalam salah satu atau beberapa kategori. Yang kedua adalah ilmu pengetahuan yang menitik beratkan pada deskripsi dan klasifikasi pengenalan dari suatu pengukuran. Dan yang ketiga adalah suatu pengenalan secara otomatis, suatu bentuk, sifat, keadaan, kondisi, susunan tanpa keikutsertaan manusia secara aktif dalam proses pemutusan. Nah, yang terakhir adalah kaitan computer vision dengan pengolahan citra. Terminologi lain yang berkaitan erat dengan pengolahan citra adalah computer vision sendiri atau machine vision. Pada hakikatnya, computer vision mencoba meniru cara kerja sistem visual manusia, human vision, yang sesungguhnya sangat kompleks. Manusia melihat objek dengan indera penglihatan, lalu citra objek diteruskan ke otak untuk diinterpretasikan sehingga manusia mengerti objek apa yang tampak dalam pandangan matanya. Pengertian computer vision sendiri adalah proses otomatis yang mengintegrasi sejumlah besar proses untuk persepsi visual seperti akuisisi citra, pengolahan citra, klasifikasi, pengenalan, dan membuat keputusan. Pengolahan citra sendiri merupakan proses awal pre-processing pada computer vision, sedangkan pengenalan pola merupakan proses untuk menginterpretasikan citra. Nah, kita lanjut ke jawaban nomor 2. Soalnya yaitu memberikan penjelasan pada operasi dasar yang A, pada option A operasi dasar pengolahan citra, yang kedua langkah-langkah menggunakan MATLAB untuk operasi proses pengolahan citra pada citra RGB. Jawaban yang pertama yaitu pada option A, operasi dasar pengolahan citra. Operasi dasar pada pengolahan citra ini sendiri adalah merupakan representasi dari matriks
merupakan matriks yang terrepresentasi dari citra digital. Oleh karena itu, ya, operasi pada citra digital adalah manipulasi elemen-elemen matriks. Operasi dasar citra sendiri terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah aras komputasi, operasi aritmatika, operasi boolean pada citra, dan operasi geometri pada citra. Yang pertama yang kita bahas adalah arasi komputasi. Arasi komputasi sendiri adalah titik karakteristik pada citra, yaitu koordinat yang menunjukkan lokasi titik pada citra. Operasi dilakukan pada piksel tunggal di dalam citra yang dikenal dengan pointwise. Aras lokal, operasi yang melibatkan intensitas piksel tetangganya. Yang ketiga adalah aras global. Operasi ini menghasilkan citra yang intensitasnya bergantung pada intensitas keseluruhan piksel. Dan yang terakhir adalah aras objek. Operasi yang dilakukan pada objek tertentu di dalam citra. Yang kedua adalah operasi aritmatika. Operasi aritmatika sendiri dibagi menjadi saya mengambil yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penjumlahan citra. Penjumlahan citra merupakan operasi yang dengan cara menjumlahkan dua matriks yang berukuran sama. Secara umum persamaannya adalah sebagai berikut. C dalam ini rumusnya ya. C dalam kurung X kali Y sama dengan A dalam kurung X kali Y plus B dalam kurung X kali Y. Nah, bagian C adalah citra baru yang intensitasnya tiap pikselnya adalah jumlah dari intensitas tiap piksel pada matriks A dan matriks B. Nah, berikut adalah contoh penjumlahan citra. Nah, di sini dari hasil penjumlahan dua citra ini perlu diingat bahwa syarat penjumlahan dua buah matriks adalah ukuran kedua matriks harus sama. Jika hasil penjumlahan intensitasnya lebih besar dari 255, maka intensitasnya dibutakan ke 255. Yang kedua adalah pengurangan citra. Pengurangan citra sendiri merupakan operasi dengan cara saling mengurangkan dua matriks yang berukuran sama. Secara umum, persamaannya adalah sebagai berikut. Rumusnya adalah C dalam kurung X kali Y sama dengan A dalam kurung X kali Y dikurang B dalam kurung X kali Y. Nah, berikut adalah contoh dari pengurangan dua citra. Nah, di sini bisa saya simpulkan bahwa pengurangan dan penjumlahan ini pada saat dicontohkan pada MATLAB menggunakan gambar tersendiri, fungsi dari penjumlahan citra sendiri yaitu adalah menaikkan kontras yang ada pada gambar sehingga menjadi tinggi dan terang. Nah, kemudian pada pengurangannya itu keterbalikan dari penjumlahannya. Dan yang ketiga adalah perkalian citra. Perkalian citra dengan skalar C akan menghasilkan citra baru B yang intensitasnya lebih terang dari semula. Kenaikan intensitas piksel C sebanding dengan C, operasi perkalian citra. Yang operasi perkalian citra dengan skalar digunakan untuk kalibrasi kecerahan. Nah, untuk ini bisa disimpulkan perkalian citra ini adalah untuk menaikkan kecerahan pada gambar. Bukan kontras ya, tapi brightness. Dan yang terakhir adalah pembagian citra. Pembagian citra A dengan skala C akan menghasilkan citra B.
citra baru B yang intensitasnya lebih gelap dari semula. Penurunan intensitas setiap piksel berbanding terbalik dengan C. Operasi perbandingan citra dengan skalar digunakan untuk normalisasi kecerahan. Nah, ini berbanding kebalik dengan perkalian tadi ya. Ibaratnya yang penambahan dan pengurangan itu kontrasnya diperbesar dan diperkecil, sedangkan perkalian dan pembagian ini berbeda. Nah, yang selanjutnya adalah operasi boolean pada citra. Operasi boolean pada citra juga melibatkan operasi boolean dalam kurung AND, OR, dan NOT. Operasi boolean mempunyai terapan yang penting pada pemrosesan morfologi pada citra biner. Pada citra biner, operasi NOT dapat digunakan untuk menentukan komplement dari citra. Nah, berikut ini adalah rumus-rumus yang nantinya akan digunakan untuk pemrosesan operasi boolean pada citra. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah operasi geometri pada citra. Pada operasi geometri, koordinat piksel berubah akibat transformasi, sedangkan intensitasnya tetap. Operasi geometri yang dilakukan misalnya translasi, rotasi, pansklaan citra, pengubahan geometri dari citra F dalam kurung X kali Y menjadi citra F pangkat dalam kurung X kali Y dapat dituliskan sebagai F pangkat dalam kurung X pangkat kali Y pangkat sama dengan F dalam kurung G1 dalam kurung X kali Y dalam G2 dalam kurung X kali Y. Nah, berikut adalah rumus-rumus dari beberapa macam metode-metode yang digunakan untuk melakukan geometri. Salah satunya adalah yang pertama adalah metode translasi, rotasi, pensklaan citra. Ada 3 ya. Nah, berikut adalah penjelasan dan rumus-rumusnya. Nah, baik, yang selanjutnya adalah pada option B. Langkah-langkah dalam membuat proses pengolahan citra pada citra RGB. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka MATLAB. Nah, yang kedua kita harus membuka digital open processing, digital image processing. Nah, yang ketiga adalah membaca citra RGB asli. Citra RGB asli sendiri ini adalah untuk menampilkan gambar asli dari yang kita punya itu. Kemudian kita gunakan codingan ini untuk menampilkan gambar yang akan ditampilkan, gambar asli dari kita yang akan ditampilkan. Kemudian yang keempat adalah mengkonversi ruang warna citra yang semula berada pada ruang warna RGB menjadi HSP, Hue Saturation, dan Value. Nah, berikut adalah source code-nya atau codingannya. Yang kelima adalah mengekstrak masing-masing komponen HSP, yaitu komponen Hue, komponen saturation, dan komponen Value. Nah, hasilnya akan seperti ini. Pada citra dengan warna biru, citra aslinya, dan yang sebelahnya adalah citra yang menggunakan HSP, yaitu Hue, Saturation, dan Value. Next, kemudian nomor 3, ceritakan hal-hal yang berkaitan dengan teknik pengolahan citra dan implementasi kehidupan sehari-hari. Misalnya pada A, game, yang B, film,
C. Identifikasi objek. Kita akan menjawab yang pertanyaan pertama, yaitu implementasi pada game. Dalam teknologi game sendiri, grafik komputer menghasilkan citra, dalam kurung tepatnya disebut grafik atau komputer, dengan primitif geometri seperti garis, lingkaran, dan sebagainya. Primitif geometri tersebut memerlukan data deskriptif untuk melukis elemen-elemen gambar. Contoh data deskriptif adalah koordinat titik, panjang garis, jari-jari lingkaran, tebal garis, warna, dan sebagainya. Grafik komputer berperan penting dalam visualisasi dan virtual reality, sedangkan pengolahan citra bertujuan untuk memperbaiki kualitas citra agar grafik mudah diinterpretasi oleh manusia atau mesin komputer. Nah, contoh dari bentuk sederhana dari keduanya adalah grafik komputer 2D yang kemudian berkembang menjadi grafik komputer 3D. Nah, contohnya adalah Call of Duty. Di sini saya mengambil Call of Duty karena untuk anak-anak FPS ya pasti mengetahui banyak tentang game-game FPS ini. Ini benar-benar game yang dari ini ya. Game yang udah lama, hingga sekarang pun masih diupdate oleh pembuatnya. Nah, yang kedua, yang selanjutnya adalah dari segi film. Pengolahan citra digital dalam dunia film dimanfaatkan untuk menghaluskan gambar, menajamkan beberapa efek terang, memberi kesimpulan timbul, memberi efek morphing, dan lain-lain. Dalam pembuatan efek film biasanya dibutuhkan green screen untuk menutupi latar belakang yang akan dipermudah dalam editing. Contohnya adalah film The Raid. Nah, tapi pada film favorit ya, favorit Indonesia ini. Tapi kalau dengan film-film internasional itu udah menggunakan yang namanya teknologi CGI. Jadi animasi fiksi dari film tersebut itu terkesan nyata atau halus dalam pembuatannya. Selanjutnya adalah identifikasi objek. Pengolahan citra pada identifikasi ini mampu mengidentifikasi jenis atau banyaknya objek-objek pada suatu citra. Contoh aplikasinya adalah menghitung jumlah sel darah merah eritrosit yang rusak, atau mengetahui kondisi sel darah, menghitung volume dari sampel citra, gelembung yang diakibatkan oleh air laut, menghitung jumlah gelombang pada citra gelembung sabun, dan menentukan penyebaran partikel, pigmen, dan citra kulit. Nah, contohnya adalah aplikasi ini ya, aplikasi X-ray. Baik, lanjutkan ke jawaban bagian nomor 4. Soalnya yang bertuliskan langkah-langkah melakukan proses operasi pada titik citra, operasi penjumlahan dan pengurangan pada citra, dan operasi thresholding pada citra. Nah, yang pertama pada poin A, operasi titik citra. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama seperti biasa ya, buka MATLAB, open data image digital, kemudian masukkan codingan ini ke dalam processing tersebut, processing dari data digital processing tersebut, yang dimana codingan ini berfungsi untuk membaca, meresize, dan menampilkan citra. Kemudian langkah keempat adalah melakukan deteksi titik sudut. Berikut adalah codingannya. Ya, yang bagian 5 adalah hasil dari percobaan tadi ya, percobaan dari codingan yang sudah kita lakukan tadi. Nah, di sini hasilnya dia akan menunjukkan grafik pada bahwa operasi titik itu ada. Nah, kemudian pada option B, langkah-langkahnya sama ya. Yang pertama, kedua. Nah, yang ketiganya agak berbeda ya. Karena proses dalam penjumlahan dan pengurangan ini
langsung ya. Nah, untuk melakukan pengurangan kontras dengan menggunakan codingan sebagai berikut. Nah, yang selanjutnya adalah codingan dari penjumlahan kontras untuk menaikkan kontras pada image yang akan dipenjumlahkan atau dikurangkan kontrasnya. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Operasi seperti yang saya bilang tadi ya, operasi penjumlahan itu adalah menerangkan kontras gambar ke titik yang sudah dikodingkan. Sama halnya dengan operasi pengurangan. Baik, next. Pada option C, operasi thresholding pada citra. Pada langkah-langkahnya sama ya. Nah, kemudian mengkonversi ruang warna citra RGB menjadi grayscale, melakukan segmentasi citra menggunakan metode thresholding, melakukan operasi komplement agar objek yang bernilai 1 berwarna putih, sedangkan background yang bernilai 0 berwarna hitam. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Yang pertama citra asli, yang kedua grayscale, yang ketiga adalah melakukan thresholding yang warna hitam ini. Nah, yang kedua yang selanjutnya adalah operasi morfologi. Oke, next. Baik, soal terakhir ya. Penjelasan tentang deteksi tepi dan langkah-langkah untuk prosesan deteksi tepi. Di sini diambil satu contoh saja. Nah, untuk pada option A, deteksi tepi sendiri pada suatu citra adalah suatu proses yang menghasilkan tepi-tepi dari objek citra. Tujuannya adalah untuk menandai bagian-bagian yang menjadi detail gambar citra untuk memperbaiki detail dari gambar atau citra yang ngeblur yang terjadi karena adanya efek dari proses akuisisi citra satu titik, dikatakan sebagai tepi edge. Nah, pada citra sendiri yaitu terbagi beberapa metode, yaitu yang pertama adalah metode Sobel, Prewitt, Laplace, Robert, dan Kenny. Nah, di sini kita disuruh menggunakan salah satu metode. Kita disuruh menggunakan salah satu metode dalam langkah-langkah pembuatan ini. Nah, yang sekarang saya ambil itu adalah metode Kenny. Nah, berikut adalah codingannya. Dan hasilnya akan seperti ini. Akan menjadi hasil thresholding, namun kontrasnya lebih tinggi dan pada prosesan thresholdingnya lebih agak mendalam dan mendetail. Baik, saya kira cukup untuk presentasi saya kali ini. Apabila ada kesalahan ataupun kesalahan kata ataupun kesalahan yang disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga mohon maaf apabila metode perekaman saya kurang baik, dan dikarenakan memang laptop saya yang spesifikasinya rendah untuk mengedit video dan juga hal-hal dalam kondisi yang kurang memungkinkan juga. Dan kami sekeluarga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekian dari video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.